Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin. Rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya, jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang, minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah. Bebannya itu bukan satu kota Makkah. Bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Sehingga Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung, gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustadz, mending saya jadi penceramah aja, gampang banget. Diundang-undang, ustadz mau dijemput? Ya jemput dong, jemput. Ya, ustadz kan dijemput, jarang kita jalan sendiri, seringnya dijemput. Dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput ustadz. Kalau di kampung, cari siapa yang punya mobil baru yang tahun misalnya 2018 lah, kalau nggak ada 2019. Saya punya, ya udah pinjam ya untuk jemput ustadz. Oh boleh, saya senang jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya, jemput ustadz. Enak jadi penceramah. Jemput, tunggu di depan rumah, nggak langsung ketok. Kenapa? Nggak enak mau ngetok, biar ustadznya santai aja. Ustadznya keluar, dibukain pintu. Terserah mau duduk di depan, duduk di tengah. Kalau ustadznya duduk di tengah, nggak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas. Ustadz. Saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget, diundang-undang, semua wajah tersenyum, nggak ada yang cemberut, namanya juga ustadz. Selamat datang ustadz, alhamdulillah bisa ketemu sama ustadz, silakan, duduk dikasih makanan yang paling baik, dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih mana yang mau diminum. Ustadz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustadz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen, kalau dia punya manajemen, Ustadz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan Ustadz. Kalau ke Bandung Ustadz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya Ustadz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap Ustadz, nyaman banget kalau ceramah tuh. Ceramah berapa lama? Terserah Ustadz. Kalau lagi mood 3 jam, kalau nggak lagi mood 45 menit. Ustadz kok ceramahnya cuma sebentar? Saya lelah sekali. Oh nggak apa-apa Ustadz, istirahat ya Ustadz, sehat terus ya Ustadz, doain. Pulang dianterin, maaf dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah enak. Kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin. Walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer. Memprogram masjid. Al-Latif. Saya ngomong dengan Pak Iman beri saya kesempatan memprogram Al-Latif, bikin gerakan, bikin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian Ustadz mengisi. Itu salah. Menurut saya
Keliru kalau masjid membuat program, ustadz cuma mengisi program itu. Keliru. Ustadz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Alhamdulillah Pak Iman, Ketua DKM Al-Latif sepakat. Ya udah Ustadz silahkan, mangga, dikasih waktu 2 tahun. Kalau nggak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal. Bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib nggak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah, Piala Champion kah, Liga Eropa, Piala Dunia, libur. Akhirnya berkembang pelan-pelan jadi setengah masjid, satu masjid, membludak keluar masjid sampai ke Jalan Cendana. Akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah nggak nampung, nggak enak juga dengan tetangga, karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif nggak nampung. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, bebannya beda. Udah nggak kayak dulu, nggak beda. Pergi taklim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman, semuanya lelah. Kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Nggak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain. Barisan Bangun Negeri. Para ustadz berkumpul, bikin gerakan bersama. Kita bikin Barisan Bangun Negeri. Dikasih amanah untuk jadi amirnya. Mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste. Isu lingkungan. Kenapa? Kita pengen jadiin masjid sebagai 911. Tapi pelan-pelan, nggak bisa langsung. 911 ini nanti kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya batas deadline penanganan sampah kita kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita nggak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022, lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2022. Sisanya kalau nggak ada solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar, tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama nggak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya? Nggak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah nggak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja itu udah nggak enak, apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana? 2022, kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah edukasi dan campaign tentang sampah, yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program hari Minggu yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin taklim, yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir alhamdulillah luar biasa, sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman, yuk kita bikin isu sampah dimulai dari masjid. Jalan 2 Bandung, Bintaro udah jalan. Next mau kita jalankan di Jogja, di Malang dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir, harus ketemu dengan beberapa orang, dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tablik, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah Hanan Attaqi di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau nggak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustaz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustaz kosong nggak? Kosong, saya bilang. Kenapa nggak mau ngisi jadwal? Kosong dari taklim tapi nggak kosong dari aktivitas. Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustaz nggak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustaz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang masih ada jamaah enggak? Sebagian udah pulang Ustaz, tapi yang lain masih pada nunggu, kasihan. Ya udah saya jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda. Tapi rohilatan itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari
banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil, memprogram, baru masjid. Nabi itu alamin loh. Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng, biasanya sosialnya rusak. Walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus. Walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan, kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota Islamiyah, kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yathrib berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawwarah. Sekarang mungkin nggak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah, tapi secara lingkungan, secara sosial nggak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren, nggak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit, tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai, terutama masalah sosial. Di Arab Saudi masalah lingkungannya luar biasa, salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik termasuk 5 besar di dunia. Artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak, waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah, kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan lil alamin. Rahmah bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah nggak kopas dari Nabi? Nggak ada. Kopas dari Nabi Musa? Enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad, kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian. Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih, gimana nih zihar? Kok suaminya gitu banget sih sama dia? Ya udah, berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihati, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang rame. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid mau sholat berjamaah. Mau takbir, ya Rasulullah, di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Nggak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa, Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren, karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Hampir saja engkau mencelakai dirimu gara-gara mereka. Apa maksudnya?
Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka? Itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rohilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita nggak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir nggak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara oke. Apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan karena kita sama-sama manusia, punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga nggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir nggak tentang Palestina? Kita mikir nggak nasib Suriah? Kita mikir nggak nasib Rohingya? Kita mikir nggak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih. Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja nggak bisa? Harusnya ngurus dunia bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal? Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker yang dulu yang saya bawa Ustaz Abdul Somad keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal, seminggu setelah Ustaz Abdul Somad mengunjungi dia, Rian namanya, meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Somad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari UAS, dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khatimah. Datang kita ketemu dengan Rian, habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu nggak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga nggak mau, karena ngerasa nggak kuat, nggak berani. Terus kapan kita kuatnya? Kalau kita nggak kuat, namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun nggak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil selain, dan itu nggak bisa bahasanya diambil sebagian dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya dengan harta, mungkin dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media kita repost, ya ada yang bisa bantu ini, enggak. Kalau yang di luar negeri karena kita nggak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doa. Kasihan ya mereka, doain terus karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu nggak ngaruh itu. Mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati mereka. Minimal. Dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, yang kelaparan, di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam campnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka. Kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang nggak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati lalu kita doakan, itu udah membantu dia, minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan. Bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah.
Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya, apa Ustadz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri. Masa masih ditanya ya? Karena masih ada yang nanya, ngapain sih tuh ustadz-ustadz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya Santri Bangun Negeri. Ustadznya Barisan Bangun Negeri, ada 2 nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting supaya kita barengan, ngumpulin pelan-pelan, namanya Barisan Bangun Negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya Santri Bangun Negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial, naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita nggak mau menyalahkan siapapun, udah capek berdebat. Tugas kita sekarang, siapa yang pengen jadi rohilah? Itu yang dilakukan para guru kita sekarang teman-teman di Barisan Bangun Negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam nggak tidur. Dari Bandung ke Jogja, di Jogja ada acara, udah beres acara, kita ada meeting yang penting banget, yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik. Itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah 4 subuh. Kenapa diskusinya sampai malam Ustaz? Karena besok kita semuanya udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya, sehingga nggak sempat ketemu. Ketemunya kita cuman malam Selasa. Selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7. Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah 4 subuh. Beres meeting langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara berdua, naik flightnya pas bareng. Belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat, tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah udah terkumpul sekitar 2 M, masih jauh dari target. Baru membebaskan lahan, belum membangun. Akhirnya bahasa istri saya ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam pulang. Di kereta juga diskusi lagi sama istri karena ada beberapa program yang harus kita bereskan. Sampai rumah jam 12 malam. Jadi 1 hari setengah, hampir 2 kali 24 jam baru istirahat. Itu kalau programming. Beda dengan ceramah. Diundang ke Jogja, Ustadz ceramahnya di Jogja, oke, jam berapa? Isya. Ya udah saya datangnya maghrib. Terbang jam 5 sampai di sana maghrib. Ceramah, beres ceramah saya tidur, gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam balik ke hotel, dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana Ustadz? Terserah, yang dekat-dekat aja biar nggak capek di jalan. Oh ya Ustadz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe. Masuk ke hotel, mandi air hangat, ya. Beres mandi air hangat, pesan makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Kadang-kadang saya cuma pesan 1 jenis, mereka pesan 3 jenis. Saya belum makan, lapar, boleh nggak pesan sate? Oh boleh Ustaz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh di depan kamar. Ustaz, ini udah ada makanannya. Masya Allah makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12, tidur. Bangun sholat subuh, beres subuh, olahraga. Ya, karena di hotel, treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya? Kalau cuman ceramah. Jadi kerjanya cuman 1,5 jam pas ceramah. Itu juga santai. Namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program, kayak tadi ceritanya, meeting, gak beres-beres. Sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas. Ada yang digulaan, ada yang gak digulaan. Ada yang pakai susu, ada yang gak pakai susu. Sampai diistilahkan yang gak pakai susu, kopi akhi. Yang pakai susu, kopi ukhti. Semua jenis kopi. Artinya rohilatan. Ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang rohilatan. Makanya sekarang kita mau milih, mau jadi rohilatan atau mau jadi 100 onta. Dimulai dari hal yang kecil. Saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi rohilah, kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita. Saya pengen banget masjid itu jadi kayak rumah teduh. Sekarang yang menjalankan pasien kanker kurang mampu se-Jawa Barat, salah satunya rumah teduh itu.
Yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta. Karena kalau pakai BPJS antrinya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga nunggak nggak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sedekah, kenceleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov. Jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kenceleng minggu ini 300 juta. 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kenceleng minggu ini. Harusnya 300 juta. Tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. Itu cita-cita kita, pengennya masjid itu menjadi, makanya ada hashtag masjid peradaban. Apa masjid peradaban? Masjid rohilah, masjid yang mengangkat beban umat, bukan cuma membuat program jihad, pengajian hari Ahad. Udah lewat lah masa kayak gitu-gitu, udah nggak keren. Ini saya tantang masjid-masjid yang ada di Indonesia, jangan hanya fokus dengan taklim. Taklim itu udah banyak dan mudah melakukannya, kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya, nggak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak ustadz yang ngerti pergerakan. Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya, dengan pemuda hijrah, dengan para guru barisan bangun negeri, kita bangun deh Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing. Ada yang punya harta dengan hartanya, ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya. Saya udah berkali-kali menjelaskan, skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah, mau nggak nih teman-teman? Yuk kita bangun Indonesia. Sekarang kita mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, masing-masing dengan potensi kita. Karena kita anak masjid, anak masjid. Karena kita banyak sering ke masjid, ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid. Dan ternyata cara masjid itu bukan cuma Allahu Akbar dan Subhanallah, salam, enggak. Yang dibicarain di masjid itu bukan cuma juz-juz Al-Quran, tapi masalah umat. Karena Nabi membicarakan masalah umat itu di Masjid Nabawi. Yang kita pengen ke sana, berharap banget bisa umroh. Apakah di Masjid Nabawi itu cuma ada raudhah kemudian orang berdoa egois banget pengen masuk surga sendiri? Enggak. Di raudhah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat. Gimana caranya umat ini selesai masalah mereka. Sampai ke penjuru dunia. Yang terjajah dibebaskan dari penjajahan, yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman. Itu namanya rahilah. Saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren. Coba berikan skillnya untuk dakwah, dedikasikan skillnya untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insya Allah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual. Agama kita ini adalah agama kehidupan. Sehingga yang ada di dalamnya bukan cuma bab sholat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan, dan kita mulai tahu hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah, kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo, itu juga udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng, bisa bertonton beban umat kita angkat. Mudah-mudahan dari kajian mager ini, mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang yang mudah bergerak, sanggup bergerak, dan geraknya bersama-sama. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.